Halo, halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat semua. Jalan-jalan pagi. Sekarang itu masih pagi, siang lah, jam 11 sekarang. Jadi sambil jalan-jalan, muter-muterin daerah sini aja. Buat gerak-gerakin badan, gitu, sambil nunjukin suasana dekat tempat gue tinggal. Sambil gue sedikit cerita kenapa gue bikin YouTube ini. Buat yang baru bergabung, yang baru nemuin channel ini, selamat datang. Salam kenal juga. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat juga. Please support gue dengan mengklik tombol subscribe biar gue makin bersemangat berbagi informasi seputar Eropa, khususnya Norwegia, dimana gue tinggal sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini. Follow gue juga di sosial media gue, di Instagram dan TikTok dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang. Terutama di TikTok. Rencana gue mau sering-sering live di TikTok kalau udah bisa live gitu. Jadi informasi atau situasinya bisa langsung kalian dapatkan. Karena kalau untuk di YouTube, gue biasanya itu nguploadnya itu seminggu sekali. Karena ribet kerja sama kuliah. Oke, please follow gue di TikTok, Ronald_R_Situmorang. Yang udah follow, terima kasih. Ya, seperti yang gue bilang, gue mau bercerita sedikit kenapa gue akhirnya memutuskan membuat channel ini, vlog ini. Karena awalnya itu gue pindah ke Norway itu, tinggal di daerah yang nggak terlalu banyak penduduknya, cuman 1.500 kalau nggak salah. Otomatis kesempatan atau kemungkinan orang Indonesianya yang ada di daerah gue itu nggak ada beberapa orang Indonesia yang tinggal di yang paling terdekat dari rumah gue itu sekitar 2 jaman. Nama daerahnya Trondheim. Nah, gue dulu tinggalnya itu di Verdal, lebih ke utara lagi atau ke atas dari posisi Trondheim itu. Jadi gue sangat kesulitan mau nanya informasi apa yang gue butuhkan, dokumen, tas segala macem, cara ngedaftar sekolah contohnya, simpel kayak gitu. Karena di keluarga istri gue yang punya pasangan beda negara itu cuman istri gue, jadi istri gue juga gak punya pengalaman sama sekali. Ntar kayaknya kesini seru nih. Sini aja nih, kita jalan-jalan kesini aja. Nah, pengalaman istri gue untuk masalah dokumen-dokumen beda warga negara, pasangan beda warga negara, itu sama sekali nol. Pada saat kita nyari-nyari di website gitu, itu ada beberapa, tapi menurut gua dan istri gua, website yang atau artikel yang dicantumkannya itu agak bias, banyak gitu. Ya kalian ngerti lah, kayaknya di semua negara, di Indonesia juga beberapa artikel atau info kayaknya agak ada yang bias gitu lah. Nah, dari situ gue mikir, kok susah nyari informasinya kayak gini. Contohnya pada awalnya gue mau mulai belajar bahasa Norway lah. Kan bahasa Norway itu belajar bisa berbayar dan bisa gratis. Nah, gue nyari yang kayak gimana caranya bisa gratis. Dokumen apa aja yang diperlukan, terus aduh, gue di mana nih ngomong-ngomong. Aduh. Ya, dokumen apa aja yang diperlukan contohnya. Terus persyaratannya apa contohnya. Maksud gue persyaratannya itu harus ada surat nikah, atau harus ada surat dari keterangan untuk pindah, atau surat apa gitu. Nah, itu dokumen-dokumen seperti itu banyak yang bias. Jadi gue agak ribet atau agak susah mencari informasi yang konkret, yang jelas. Kalau kita punya temen yang mau dimintain info, orang Indonesia maksud gue, kan lebih gampang, lebih konkret gitulah. Oh, lo harus kayak gini. Kalau contohnya, kalau misalnya ada yang kita kenal atau kita tahu, kita bisa lihat videonya atau langsung DM
langsung ke orangnya gitu, nanya. Nah itu yang nggak gue temuin saat gue baru-baru pindah di Norway. Susah banget nyari informasi, nyari temen susah banget. Nah, makanya gue bikin video ini, bikin channel ini, berharap dari antara kalian yang menonton video ini ada yang mau ke Norway khususnya ya, atau Skandinavia lah, negara Skandinavia itu hampir sama rata-rata. Mungkin ke Eropa juga kayaknya hampir sama sih, jauh yang gue cerita-cerita sama temen gue kayaknya hampir sama juga negara Skandinavia. Nah gue bisa ngebantu gitu loh kalau ada yang mau pengen udah nyampe sini untuk nanya-nanya gitu, bolehlah DM gue, mudah-mudahan gue bisa bantu. Tapi ya maaf, nggak bisa secepatnya karena satu, gue sibuk kerja sama kuliah, terus gue punya keluarga juga, kehidupan pribadi kan. Kedua, gue nggak terlalu aktif di sosial media aslinya, makanya gue jarang ngepost foto-foto gue, jarang ngepost kegiatan gue. Tapi mungkin nanti kalau misalnya udah bisa fokus di channel ini, di sosial media, mudah-mudahan gue bisa lebih sering lah berbagi buat kalian. Nah karena gue juga baru pas kemarin lah contohnya bikin SIM. Gue awalnya sebelum bikin SIM sebelum bikin SIM di Norway, gue bingung tuh, mendingan bikin SIM langsung di Norway atau bikin SIM internasional di Indonesia dulu. Karena sih setahu gue SIM internasional di Indonesia itu bisa dipakai di Eropa selama 1 tahun. Selama 1 tahun kan lumayan. Nah ditambah pertimbangan gue, kalau bikin SIM di Norway itu mahalnya naujubillah. Lu total kalau lu lancar terus ya, kalau lancar terus itu bisa seharga mobil, harga yang harus lu bayar. Tapi itu pun kalau lu lancar, nggak ada fail. Kalau lu fail, contohnya di ujian tulisan gitu, kalau lu fail itu setiap ulang lagi lu berbayar lagi. Waktu itu kalau nggak salah gue 750 kroner. Gue sekali gagal, yang kedua gue berhasil. Nah terus di ujian praktek juga sama, gue sekali gagal, yang keduanya berhasil. Ada beberapa case atau ya beberapa orang itu nggak lulus sampai 5 kali. Jadi lu harus bayar lagi ekstra 5 kali 750 gitu. Makanya bisa dibilang bisa sampai mahal banget ngurus SIM di Norwegia karena itu. Kalau lu gagal pas ujiannya, lu ngulang lagi. Ngomong-ngomong gue di mana nih? Jalan. Gue di tengah-tengah hutan. Gue nggak tahu kemana. Di sini di pagar. Ya. Kalau misalnya lu gagal, ya harus bayar ekstra lagi gitu. Ya pada saat ujian ditambah kita kalau yang nggak bisa bahasa Inggris banget kayak gue nih, gue bukan bahasa Inggris akademi. Jadi apa ya, kayak gue kasih contoh kayak vehicle lah. Awalnya tuh gue nggak tahu tuh vehicle itu kendaraan, karena pada saat gue komunikasi bahasa Inggris, gue nggak pernah tuh pakai kata vehicle. Gue seringnya pakai car, truck, kata jenis kendaraan yang sering gue pakai. Pada saat ujian ketemu bahasa yang kayak gitu, gue bingung. Makanya gue fail di yang pertama. Nah di yang kedua, itu yang terakhir sebelum kita dapat dinyatakan lulus atau enggak, itu adalah tes, kayak tes praktek lah, ujian praktek. Nah itu sensornya itu tidak duduk di samping kita. Itu tidak ngomong sepatah kata pun, cuman di awal aja, halo nama gue ini gini, gue bakalan duduk di sini, dijelasin. Nah sepanjang kita nyetir itu dia nggak ngomong apa-apaan, cuma nulis aja. Nah kayak gitulah gambaran besarnya pada saat itu. Nah informasi yang seperti itu tuh, nah gue nggak dapat tuh dari informasi di internet, informasi di sosial media gitu, gue nggak dapat, susah nyarinya. Makanya gue bikin channel ini gitu. Dan mudah-mudahan semakin berkembangnya channel ini, makin banyak orang yang tahu. Makanya kalian jangan ragu bagikan video-video gua. Siapa tahu keluarga, teman, atau orang yang follow sosial media kalian ada rencana mau ke Eropa, khususnya ke Norway atau Skandinavia, bisa terbantu. Karena awalnya itu memang gua pas pertama-tama datang ke sini tuh memang struggle banget. Gua nggak bisa dapat informasi apapun, susah nyari informasi.
Ini gue kemana? Gue bingung mau kemana nih, karena hutan semua tuh. Saya ngikutin jejak lah, ini jejak kaki orang. Kayaknya nih jejaknya nih balik lagi ke tempat gue yang gue masuk, tapi nggak apa-apa lah daripada gue linglung. Nah itu dia alasan gue kenapa bikin channel YouTube ini. Selain gue mau mendokumentasikan pengalaman gue saat tinggal di Norway dan perjalanan gue keliling-keliling, ya gue juga mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang dulu awalnya struggle kayak gue untuk mencari informasi. Mudah-mudahan video-video gue ini bisa memberikan informasi yang berguna buat kalian atau sekedar menghibur kalian juga. Ini gue udah mau nyampe rumah. Ini apartemen gue. Tuh. Tapi gue harus keliling. Biasanya itu di sini ada jalan yang ketutup salju, jadi gue harus keliling. Thank you yang selalu support gua. Selamat datang dan salam kenal juga buat yang baru nemuin channel ini. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu di sana. Tolong follow gue di sosial media gua, di Instagram dan TikTok dengan akun yang sama, Ronald_R_Situmorang, biar gua bisa live di TikTok. Jadi pada saat gue membagikan momen, gue bisa langsung berbagi di TikTok. Thank you sekali lagi, sehat-sehat kalian di sana. Sampai ketemu di video berikutnya.